Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dalam bimbingannya, selalu dalam pertolongannya, sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, situasi politik semakin seru, dinamika politik semakin tinggi hari-hari ini, ketika capres dari Nasdem Anies Rashid Baswedan memenuhi kriteria atau persyaratan presiden threshold 20%, bahkan sudah lebih, disusul karena dukungan Partai Demokrat dan Partai PKS bersama Nasdem, maka capres yang baru memenuhi syarat threshold adalah Anies Rashid Baswedan. Dalam keadaan situasi seperti itu, ada pihak-pihak yang tentunya menjadi pesaing dari Anies atau kelompok-kelompok yang mendukung calon presiden yang lain, kemudian mencoba untuk mencari-cari jalan untuk mereduksi atau membuat citra Pak Anies ini turun di publik dengan mengungkap tentang soal pinjam meminjam antara Anies dan Sandiaga Uno. Kemudian ada juga perjanjian politik, konon ada perjanjian politik antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan yang coba diungkap oleh Sandiaga Uno ketika wawancara dengan Faisal Akbar podcast, kemudian demikian juga dengan Erwin Aksa, salah seorang wakil ketua umum Partai Golkar. Nah, yang membuka kemungkinan ada semacam perjanjian pinjam meminjam sebesar 50 miliar rupiah antara Anies dengan Sandiaga ketika calon gubernur DKI tahun 2027. Tujuannya adalah mengapa ini karena ini semacam kepanikan ya, ketika Anies mendapatkan kuota melampaui persyaratan pencapresan ya, 20% presiden threshold itu karena dukungan tiga partai yang solid untuk 2024. Sementara diduga calon-calon yang lain belum memenuhi syarat, termasuk Prabowo sendiri yang hingga hari ini belum bisa mendeklarasikan Caimin sebagai cawapresnya. Nah, karena itu saudara sekalian, ini makin seru. Tetapi dalam waktu hanya berselang setelah Sandiaga maupun Erwin Aksa itu bicara kemudian beredar di media sosial, ada bantahan yang muncul di media nasional yaitu TV One dari Dr. Sudirman Said soal utang piutang, soal perjanjian politik itu dibantah dan diklarifikasi oleh oleh Sudirman Said, di mana Erwin Aksa mengatakan bahwa utang itu kemungkinan belum terbayar, tetapi oleh Sudirman Said mengatakan itu semua sudah selesai, membenarkan terjadi utang perjanjian, tetapi setelah itu sudah ada perjanjian yang tidak disebutkan oleh Erwin. Jadi semacam ini upaya judes gitu ya, judes untuk merusak. Sebenarnya diharapkan dengan informasi bisa merusak reputasi Anies, tapi ternyata justru mereka lah yang reputasi mereka justru dicibir oleh masyarakat. Nah, di tengah video-video seperti itu muncullah sebuah video pengakuan dari adanya Prabowo Subianto, Hasim Joyodikusumo, tentang perilaku Pak Jokowi yang minta uang berulang-ulang ketika maju di Pilkada DKI. Seru deh ininya. Dua video ini kita akan sandingkan. Mungkin kita akan tampilkan duluan Anies video yang ini oleh Sudirman Said yang kita ambil dari Twitter, yang dimuat di Twitter, yang diwawancara oleh TV One ya. Nah, kemudian nanti video tentang ini seru ya, tentang video yang tentang pengakuan Hasim Joyodikusumo tentang perilakunya Pak Jokowi yang mereka membiayai, minta uang, datang terus menerus minta uang untuk pilkada DKI waktu itu dan lain-lain. Kita akan segera putarkan. Mudah-mudahan terhibur dan membawa hikmah bagi sekalian penonton. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan sekalian, kita segera perhatikan video ini.
Sementara itu Misa mengenai perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, juru bicara tim Anies Baswedan Sudirman Said angkat bicara. Menurut Sudirman Said, utang piutang tersebut lunas karena Anies memenangi Pilkada 2017. Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies sudah punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai. Dan itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Berarti sih 2017 sudah selesai. Sudah selesai. Dan saya membaca itu pada waktu itu, termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi lah. Nah, mengenai perjanjian Pilpres itu saya tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini kan membantu Pak Prabowo kan waktu itu. Ikut membicarakan dengan Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia jadi calon wakil presiden atau tidak. Dan berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau saya akan fokus ngurus Jakarta. Karena itu di pemilu ini saya tidak ikut. Nah, karena itu pada waktu wawancara Mata Najwa kalau tidak salah kan, itu yang diputar-putar ulang kan, bahwa dia tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo, akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta. Dan itu sudah dia tunaikan, sudah beliau tunaikan. Sementara itu Misa yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi, tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu. Minta dukungan. Ya, 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 19 miliar rupiah. Yes, itu benar kok, ada catatan semua, kan saya dokumentasi semua. Minta dukungan, ya enggak? Setoran beliau dan saya bikin rekening gabungan Jokowi Ahok itu saya bikin di cabang Bank Mandiri di Mid Plaza. Kalau mau lihat ada, saya bikin. Dan setoran pertama 1 miliar itu dari saya. Karena beliau bilang beliau tidak ada uang. Nah itu kenyataan. Ya. Dan seterusnya. Sampai beliau menang. Jadi inilah. Jadi di dunia politik itu sebetulnya soal pinjam meminjam kan soal privat ya. Itu soal komitmen ini ya. Tapi kemudian jangan dipakai untuk saling menyerang yang sesungguhnya justru menjadi bumerang pada diri sendiri karena apalagi tidak tahu persis masalahnya seperti Pak Erwin Aksa tidak tahu persis masalahnya tiba-tiba buka padahal barang itu sudah selesai rupanya Pak Sudirman Said lebih tahu masalahnya. Jadi pantas ini juga tidak dibuka oleh Sandiaga ya, tapi inilah judesnya mereka ya mencoba untuk menista sebetulnya ya, merendahkan martabat seseorang yang tidak kita ketahui. Mereka ya ini tidak bagus. Nah, akibatnya muncullah video seperti yang Pak Hasim itu kan memperlihatkan supaya publik juga rasional bahwa di politik itu saling bantu apa itu yang penting orang setelah dibantu menjadi kepala daerah itu ya sebagai pengusaha ya harus juga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan ketika yang bersangkutan menjadi pemimpin gitu loh. Nah, itu namanya tahu diri, kita saling membantu. Kita sudah dibantu, kita juga harus kembali membantu dalam pengertian bukan bersekongkol untuk melakukan kejahatan, tetapi membantu, beri ruang ke mereka untuk berpartisipasi dalam ikut serta membangun dalam kepemimpinan kita. Nah, itulah yang benar. Dan itu di mana-mana di politik harusnya begitu. Lain hal kalau misalnya yang bersangkutan ingkar misalnya atau
Tapi itu kan banyak juga yang lakukan, tapi kita tidak boleh seperti itu. Misalnya dilakukan oleh Pak Hasim. Lain hal setelah dibantu menang, Pak dibantu mulai yakinkan Ibu Mega sampai dibiayai dan lain, Pak Jokowi jadi gubernur, Pak Hasim diberi ruang perpas-pasan pembangunan DKI dan lain, bahkan tingkat negara sudah jadi presiden misalnya. Nah, kalau itu diberi ruang dan diajak sama-sama untuk saling membantu, ya itu top pemimpin seperti itu. Tapi kalau misalnya itu setelah itu diabaikan, ditinggal, diingkari, misalnya kan Pak Prabowo kan berharap mendukung Pak Jokowi ya, mendukung Pak Jokowi itu berharap mendukung Jokowi, Ahok dan lain sebagainya, dibiayai dan macam-macam, itu kan tujuannya setelah ketika Pak Prabowo capres itu didukung. Tapi ternyata kan Ada aja. untuk ke Jokowi tiba-tiba nelikung gitu pergi melawan Prabowo kemudian jadi presiden. Nah, demikian juga Ahok. Dibuka, ini akan dibuka lebih parah. Kalau Anies kan orang ya dia wawancara dan kita perhatikan wawancara dia tidak seperti bahwa dia tidak boleh, misalnya ada persyaratan tidak boleh calon gitu misalnya sebagai calon presiden pada pemilu 2024 misalnya, tapi disoal orang, dipelintir di mana-mana, kemudian munculkan oleh Erwin Aksa, munculkan 50 miliar pinjaman, padahal barang sudah clear ya, rupanya Pak Erwin juga tidak tahu persis masalahnya. Ya demikianlah kawan-kawan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi bumerang kembali bagi Ada aja. like dan share channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja. Ada aja. Ada aja.